Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Novia Ramadhani. Hadirnya saya di sini ingin mempresentasikan bab tentang morfologi bunga. Yang pertama ada tumbuhan asoka atau nama latinnya Ixora sociena L. Merupakan tanaman hias yang dikenal sebagai kembang jarum. Bunga asoka merupakan bunga majemuk campuran karena terdapat beberapa bunga yang terangkai dalam satu tangkai bunga. Serta bunga asoka memperlihatkan baik sifat-sifat bunga majemuk terbatas maupun sifat bunga majemuk tak terbatas. Hal tersebut karena seluruh bunga asoka termasuk bunga majemuk tak terbatas dengan jenis malai rata. Namun, cabang-cabangnya merupakan bunga majemuk terbatas berjenis anak payung menggarpu. Berikut ini merupakan bagian-bagian dari bunga asoka, yaitu yang pertama kepala putik atau stigma. Posisinya berada di tengah di antara mahkota bunga dengan bentuk yang terbelah. Yang kedua ada tangkai putik atau stilus. Pada bunga asoka, posisi tangkai putik diselubungi oleh tangkai bunga atau berada di dalam tangkai bunga. Ketiga, mahkota bunga atau corolla. Bunga asoka memiliki mahkota bunga dengan daun-daun tajuk atau petal terpisah-pisah satu sama lain. Mahkota bunganya berwarna merah. Yang keempat, ibu tangkai bunga atau pedunculus, yaitu bagian yang merupakan terusan batang atau cabang. Yang kelima, ada tangkai bunga atau pedicellus, yaitu cabang ibu tangkai yang mendukung ujungnya. Selain itu, pada bunga asoka, tangkai bunganya adalah berwarna merah. Selanjutnya ada rumus bunga asoka. Dari rumus tersebut dapat dijabarkan bahwa bunga asoka merupakan bunga berjenis kelamin betina, yaitu hanya satu jenis kelamin. Tumbuhan asoka tidak memiliki kelopak bunga yang dilambangkan dengan K0. Mahkota bunganya berjumlah 4 buah dan tidak berlekatan sehingga dilambangkan C4. Bunga asoka tidak memiliki benang sari sehingga dilambangkan dengan A0. Jumlah putiknya adalah 1 dan tidak berlekatan sehingga dilambangkan dengan G1. Selanjutnya adalah tumbuhan tembelekan atau dengan nama lain Lantana camara. Tumbuhan tembelekan merupakan tumbuhan berbunga majemuk tak terbatas, yaitu bunga majemuk yang ibu tangkainya dapat tumbuh terus-menerus dengan cabang yang dapat bercabang lagi ataupun tidak, serta mempunyai susunan akropetal. Selain itu, bunga tembelekan termasuk ke dalam bunga bungkol karena menyerupai cawan dengan ujung ibu tangkai yang membengkak. Berikut merupakan bagian-bagian dari bunga tembelekan. Yang pertama ada mahkota bunga atau corolla. Pada bunga tembelekan memiliki mahkota berwarna kuning dengan daun-daun tajuk atau petal terpisah satu sama lain. Yang kedua, ibu tangkai bunga atau pedunculus, yaitu bagian yang merupakan terusan batang atau cabang untuk mendukung bunga majemuk. Yang ketiga ada tangkai bunga atau pedicellus, yaitu cabang ibu tangkai yang mendukung bunganya. Selain itu, pada tumbuhan ini, tangkai bunganya berwarna kuning. Yang keempat ada benang sari, yaitu alat kelamin jantan. Pada tumbuhan ini, letak benang sari berada di tengah-tengah atau diselubungi oleh mahkota bunga. Selanjutnya ada rumus bunga dari tembelekan. Dari rumus tersebut dapat dijabarkan bahwa bunga tembelekan merupakan bunga berjenis kelamin jantan, yaitu hanya punya satu jenis kelamin. Kemudian bunganya memiliki banyak simetri yang dilambangkan dengan tanda bintang. Tumbuhan tembelekan tidak memiliki kelopak bunga sehingga dilambangkan dengan K0. Selanjutnya mahkota bunganya berjumlah 4 dan tidak berlekatan sehingga dilambangkan dengan C4. Bunga tembelekan memiliki 4 benang sari sehingga dilambangkan dengan A4. Bunga tembelekan tidak memiliki putik dan dilambangkan dengan G0. Selanjutnya adalah morfologi bunga sepatu. Kembang sepatu atau bunga sepatu memiliki nama latin yaitu Hibiscus rosa sinensis.
Di beberapa daerah Indonesia, kembang sepatu memiliki banyak penamaan. Seperti di Aceh, mereka menyebut bunga sepatu sebagai bongong roja, di Maluku lebih dikenal sebagai bala bunga, ataupun di Bali disebut sebagai tanaman waribang. Selain itu, kembang sepatu merupakan bunga tunggal, karena dalam satu tangkai hanya terdapat satu bunga. Di samping itu, bunga ini dapat digolongkan sebagai bunga sempurna, sebab bunga sepatu terdapat putik dan benang sari di dalam satu bunga. Selanjutnya adalah bagian-bagian dari bunga sepatu atau kembang sepatu. Yang pertama ada kelopak atau calyx, umumnya berwarna hijau serta berguna untuk melindungi bunga saat masih kuncup. Kedua ada kepala putik atau stigma. Pada kembang sepatu, posisi kepala putik berada di tengah-tengah mahkota bunga atau di puncak tangkai putik yang menjulur keluar. Ketiga, ada tangkai putik atau stilus, yaitu saluran penghubung antara kepala putik dengan ovarium. Yang keempat, ada mahkota bunga atau corolla. Pada kembang sepatu memiliki mahkota bunga berwarna putih. Hal tersebut agar dapat menarik perhatian serangga agar dapat melakukan penyerbukan. Kelima, benang sari atau androecium. Pada tumbuhan kembang sepatu, letak benang sari tepat di bawah putik dengan jumlah yang sangat banyak. Yang keenam, ada tangkai bunga atau pedicellus, yaitu berfungsi untuk menyokong serta menghubungkan bunga dengan ranting. Ketujuh, ada bakal buah atau ovarium, yaitu sebagai tempat menyimpannya sel telur. Kedelapan, ada bakal biji atau ovulum, yaitu letaknya terbungkus oleh bakal buah serta berfungsi untuk melindungi sel telur. Berikut merupakan rumus bunga kembang sepatu. Dari rumus tersebut dapat dijabarkan bahwa bunga sepatu merupakan bunga berjenis kelamin banci, yaitu memiliki dua jenis kelamin sekaligus atau hermaphroditus, yaitu putik dan benang sari. Kembang sepatu memiliki bunga dengan simetri banyak sehingga dilambangkan sebagai bintang. Terdapat kelopak bunga yang berjumlah 5 kelopak utama yang tidak berlekatan serta 7 kelopak tambahan atau epik yang berlekatan, sehingga dilambangkan dengan K7 tambah dalam kurung 5 tutup kurung. Mahkotanya berjumlah 5 buah dan tidak berlekatan sehingga dilambangkan dengan C5. Jumlah benang sarinya tak terhingga yang ditandai dengan infinity dan saling berlekatan. Selain itu, jumlah benang sarinya tak terhingga yang ditandai dengan infinity dan saling berlekatan dengan putik hingga dilambangkan dengan A tak terhingga. Jumlah putiknya 5 buah dan terletak paling atas atau di puncak tangkai putik yang menjulur keluar, dilambangkan dengan G5. Corolla, androecium, dan ginecium diberikan kurung kurawal karena masing-masing dari bagian bunga saling berlekatan. Selanjutnya adalah morfologi kencana ungu atau nama latinnya adalah Ruellia tuberosa L. Kencana ungu merupakan tumbuhan guma yang persebaran wilayahnya dari dataran Amerika ke negara-negara tropis seperti Asia Selatan dan Asia Tenggara seperti Indonesia. Kencana ungu termasuk ke dalam tumbuhan berbunga tunggal karena dalam satu tangkai bunga hanya terdapat satu bunga saja. Selain itu terletak di ujung tangkai bunga. Sementara itu, tumbuhan kencana ungu termasuk ke dalam bunga tidak sempurna karena tidak memiliki bakal buah dan bakal biji. Berikut ini merupakan bagian-bagian dari tumbuhan kencana ungu. Yang pertama ada kelopak atau calyx. Umumnya kelopak berwarna hijau serta akan tetap ada hingga buahnya matang. Kedua ada kepala putik atau stigma. Kencana ungu memiliki kepala putik berwarna putih dengan bentuk pipi serta melebar. Ketiga, ada tangkai putik atau stilus. Pada kencana ungu, tangkai putik berwarna putih serta merupakan saluran penghubung antara kepala putik dengan ovarium. Keempat, ada mahkota bunga atau corolla.
Kencana ungu memiliki mahkota bunga berwarna ungu muda dan bentuknya adalah setengah lingkaran. Kelima, ada benang sari atau androecium, yaitu berwarna ungu dengan tangkai sari yang menempel pada tabung bunga. Yang keenam, ada tangkai bunga atau pedicellus, yaitu untuk menyokong serta menghubungkan bunga dengan ranting. Berikut ini merupakan bagian-bagian dari bunga sepatu, yaitu kelopak atau calyx. Umumnya, kelopak berwarna hijau serta berguna untuk melindungi bunga saat masih kuncup. Yang kedua, kepala putik atau stigma. Pada kembang sepatu, posisi kepala putik berada di tengah-tengah bunga atau berada di puncak tangkai putik yang menjulur keluar. Ketiga, ada tangkai putik atau stilus, saluran penghubung antara kepala putik dengan ovarium. Yang keempat, ada mahkota bunga atau corolla, yaitu kembang sepatu memiliki mahkota berwarna putih. Hal tersebut agar dapat menarik perhatian serangga untuk melakukan penyerbukan. Yang kelima adalah benang sari atau androecium. Pada tumbuhan kembang sepatu, letak benang sari tepat di bawah putik dengan jumlah benang sari yang sangat banyak. Yang keenam, ada tangkai bunga atau pedicellus, yaitu berfungsi untuk menyokong serta menghubungkan bunga dengan ranting. Yang ketujuh, ada bakal buah atau ovarium, yaitu sebagai tempat menyimpan sel telur. Yang kedelapan, ada bakal biji atau ovulum, berfungsi yaitu melindungi sel telur serta sebagai tempat letaknya terbungkus oleh bakal buah.